Semara Kulit Kedah. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat datang di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Tridawacana. Ini di kampus 2 dari UKRIDA. Ya, sebelumnya mungkin saya akan perkenalkan yang ada di UKRIDA. Yang paling kiri dari Bapak Ibu adalah Dr. Harpini Endang Sardewi, SPOK. Beliau adalah manajer program studi profesi kedokteran. Kemudian di sebelahnya ada Dr. Eli Inkirwang, SPKJ. Beliau adalah wakil dekan, manajer Adminku, administrasi keuangan dan sumber daya manusia. Kemudian ada Dr. Marty, Profesor Dr. Marty Santoso. Beliau adalah dekan Fakultas Kedokteran UKRIDA. Dan selanjutnya mungkin Bapak Ibu sudah mengenal semua. Beliau adalah Dr. Yohanes Gunawan. Beliau adalah Direktur Urusan Mahasiswa Asing di UKRIDA ini. Dan selanjutnya ada Dr. Ernawan Tamba. Beliau adalah manajer program studi sarjana kedokteran. Mungkin dari Bapak Ibu yang dari Malaysia, ada yang mau ingin diperkenalkan kepada pengarah paling besar. Terima kasih pada saudari pengacara majlis, bapak-bapak daripada UKRIDA Universitas. Saya bagi pihak College Semara Kulit, nama saya Zul Hamidi, Haji Zul Hamidi, mengucapkan terima kasih dan rasa senang sekali di atas kesediaan UKRIDA menerima rombongan kami dari College Semara Kulit. Ramai saya rasa 40 orang, 40 orang berada bersama saya di sini. Sebelah saya adalah Timbalan Direktur College Semara Student Affairs. Di sebelah saya juga ada Encik Ali Hanafiah, Ketua Jabatan Matematik di College Semara, Encik Basri yang Ketua Unit Pentadbiran, di ujungnya Encik Faiz, Ketua rombongan kami hari ini, menjadi penasihat pada Majlis Perwakilan Pelajar. Rombongan kami ini rata-ratanya adalah pelajar yang sedang mengikuti pengajian pra-universiti selepas SMA. Dan pengajian pra-universiti dalam bidang sains, yaitu pra-perubatan dan juga pra-teknik. Jadi sasarannya untuk tahun hadapan mengikuti program tahun pertama di universiti, sama ada di Malaysia ataupun di luar negara, di bidang perubatan dan juga teknik. Ya. Jadi ini saya itu dulu pengenalannya dari kami. Sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Ibu dan semua bapak-bapak yang berada di sini untuk menerima kunjungan kami. Ya, terima kasih. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami menerima rombongan tamu dari College Semara Kulit Kedah ini. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran dan dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak Dekan, yaitu Profesor Dr. Marty Santoso, SPPD KRD Finasi Fasli. Kepada Dr. Marty kami persilakan. Yang terhormat Haji Zul Hamidi sebagai pengarah dari College Semara Kulit, selamat datang, dan juga bagi pengurus atau manajerial di College Semara Kulit yang hadir pada hari ini, juga para student atau pelajar yang hadir pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang atas kehadiran juga para mahasiswa UKRIDA yang dari Malaysia, baik yang dari rumah sakit maupun dari klinik. Selamat datang, ada yang jauh-jauh pergi sampai ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, kami sangat merasa
senang sebagai Wakil Isi Mukrida ini bisa menyambut ya Wakil Presiden Indonesia, bapak-bapak ibu-ibu yang jauh dari Malaysia ya, sini untuk meninjau Fakultas Kedokteran Mukrida dengan berbagai kondisinya. Tentu ini sudah pengalaman lama ya kami menerima pelajar-pelajar di Indonesia selain dari lain tempat dari Timor, dari Pomo dan beberapa mahasiswa asing di sini. Tapi yang paling banyak memang dari Indonesia karena kita ketahui ini awalnya dulu kerjasama antar negara ya, karena dulu yang pertama kali menandatangani kerjasamanya dalam Menteri Pendidikan kita Bapak Profesor Sudibyo dari Indonesia, saya lupa namanya waktu itu ya, jadi memang antar negara awalnya memang karena itu sudah lama tapi itu masih berlanjut terus ya, kami ingin kerjasama memang berjalan baik dan sudah juga diiktiraf ya, dan nanti akan kami sampaikan stasiun sudah lebih mengenal lagi Fakultas Kedokteran, tapi di awal sambutan kami tidak terlalu berlama-lama karena itu banyak dari teman-teman sudah mengenal lebih dahulu secara singkat, secara ringkas ya bagaimana Fakultas Kedokteran ini. Dan tentu kami juga merasa terhormat karena bapak-bapak ibu itu dan adik-adik jauh-jauh dari sana ya, perjalanan jauh tapi ternyata nggak jauh ya, ini 1,5 jam ya penerbangan sama dan dari sini ke Bali ya, barangkali nanti bisa dilanjutkan ke Bali. Kalau ke Bandung singkat aja itu dekat. Memang di sekarang ini kita sudah globalisasi jadi nggak ada lagi yang jauh dekat-dekat semua. Kalau kita pergi ke Kuala Lumpur, saya sudah sering sekali ke KL, beberapa tempat Indonesia, di Sarawak kebetulan ada adik saya ada yang menjadi keluarga negara Indonesia juga ya, jadi saya sering berkunjung juga ke Chile dan sekarang mereka kirim oleh kerajaan untuk bersekolah di Australia, jadi memang sudah terlalu familiar dengan teman-teman dari Indonesia. Untuk mempersingkat waktu saya akan sampaikan perkenalan ya, ini kalau profil ini kan melihat wajah secara singkat supaya nanti juga bisa lihat di lapangan ini bagaimana pengalaman kemudian mendidik dokter dan mengembangkan juga pengembangan juga sisi pendidikan yang baik di Fakultas Kedokteran Mukrida ini. Jadi kita berdiri tahun 1967 ya, dan dapat pemerintahan Indonesia. Jadi baru-baru kami memperingati ulang tahun yang ke-49 tahun. Jadi tahun depan kita ke 50 tahun. Dan itu tadi awalnya seperti itu, gedungnya masih belum sebaik sekarang ya. Nah ini kampus satu itu ya university dengan departemennya lain, misalnya ada teknik, IT, ekonomi, psikologi ya. Nah ini di kampus 1. Nah kita sekarang berada di kampus 2. Di kampus 2 adalah Fakultas Kedokteran atau Fakultas Mesin tidak. Nah ini nanti di sini kita sedang mengembangkan terus ya. Kita sudah selain mengembangkan fasilitas di fakultas untuk pendidikan preklinikal, juga kami mengembangkan hospital untuk pendidikan klinik karena kami pendidikan kan nanti dibagi 2, 1 preklinikal, 2 klinikal. Ya, terus berkembang ya. Ini yang di kampus. Nah, ini saya kira sudah kenal semua, sudah dikenalkan. Nah, ini tim dekan dengan wakil dekan di sini. Nah, kemudian mengenai kurikulum ya, ini kurikulum kami adalah kurikulum berbasis kompetensi. Kami sudah melaksanakannya sejak 2006, jadi 10 tahun kurikulum berbasis kompetensi. Sudah berulang kali kami memberikan presentasi pada MMC atau Kementerian Pendidikan Indonesia atau juga pada Medical Education Unit di Departemen Pendidikan Indonesia beberapa kali. Untuk kami sudah beberapa kali dan ini tidak berubah sampai hari
substansinya saja, isinya makin berkembang, mengingat tuntutan pendidikan kedokteran sekarang ini banyak penyakit pun berkembang. Ya, tadi yang membahas 150 penyakit untuk dokter umum, sekarang sudah 155 penyakit. Ditambah nanti satu lagi sifat ya. Jadi kita akan berkembang terus, termasuk stem dan sebagainya. Karena nggak mungkin satu kurikulum tetap saja harus berkembang, karena menghadapi tuntutan zaman atau negara-negara di mana banyak berkembang penyakit baru di dunia. Jadi kurikulumnya terbagi dua, ya, di sini yang preklinik, ya, ini yang klinikal, yang klinik. Nah, ini nanti akan, ini garis skemanya saja, dan kalau detailnya banyak sekali. Ini ada kira-kira 40 buku yang mendampingi klinikal itu, petunjuk-petunjuk yang kecil-kecil ada. Ya, sampai kita berdiskusi pun tidak boleh berdiskusi sembarangan ya teman-teman yang di rumah sakit atau di klinik, kan kita berdiskusi ada step-stepnya. Tidak boleh berdiskusi seperti debatnya politik, tidak. Kita ada step 1, step 2, ada second jump system ya, yang sekarang dikenal di Maastricht, di beberapa university. Seperti kita berkembang second jump yang memang berbeda dengan second jump yang layak dilaksanakan di Maastricht atau di Kanada. Kita ada berbeda karena orang Asia rupanya punya karakter berbeda ya. Kemandiriannya masih kurang, senangnya berkelompok, jadi modelnya berbeda ya. Jadi tidak, ini nanti akan diterjemahkan lagi berapa tahunnya ya, sampai di sini. Ini ada 30 blok. Di sini ada departemen-departemen di hospital. Nanti akan saya sampaikan yang lebih lengkap. Nah, jadi sistemnya adalah undergraduate, ini ada sistem expert lecture dan general lecture, business learning dengan disciplinary atau case, panel discussion untuk dalam meeting, clinical laboratory and practical, skill and practical and research ya. Ada research atau kalau dalam bahasa sini skripsi, jadi harus menyelesaikan skripsi. Kemudian untuk profesional, jadi ini kampusnya utamanya di hospital, tapi juga ada pertemuan-pertemuan yang diadakan di kampus kita. Clinical training ada 25, sekarang sudah 26 teaching hospital dengan field training di Pemuda Health Center, baik di rural maupun urban. Jadi ada health center yang di kota, tapi ada juga health center yang jauh sekali, tidak bisa dijangkau dengan mobil, hanya naik motor saja atau jalan. Karena mereka di sana belajar untuk mandiri. Jadi kalau nanti ditempatkan di daerah terpencil sudah terbiasa untuk melaksanakan tugas-tugasnya tanpa minta bantuan orang lain. Nah, ini bagian-bagian di preklinik ada 14 ya, yang harus diselesaikan dalam waktu 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun. Jadi ini yang preklinikal. Ya. Jadi ada 14 termasuk bioetik, humaniora, forensik dan psikologi. Ini kita sangat berkembang karena memang kebutuhan seorang dokter sekarang baik di Indonesia, di Asia maupun di dunia adalah salah satu dalam masalah mediko legal, juga masalah forensik. Karena banyak sekali peraturan-peraturan undang-undangan di seluruh dunia maupun di WHO yang membatasi tugas seorang dokter supaya dia menjadi dokter yang baik. Ya. Juga masalah etik, ya, etika dan kemanusiaan. Ini ada sistemnya yang kita berikan supaya kalau dia lulus nanti jadi dokter yang baik, komunikasi juga baik, sopan santun, luhur budi dan sebagainya. Ya, itu ada mata pelajarannya yang lengkap dan harus lulus. Ya.
pendidikan di Indonesia untuk 10 mahasiswa itu 1 dosen yang magister atau spesialis satu bisa. Untuk klinikal 1:5. Jadi kalau kita di Ukrida itu perbandingannya agak jauh ya, kurang dari 1:5 karena 419 dibanding 5, jadi 1:2, jadi 1 guru 1 murid kalau klinik ya. Jadi memang sangat baik untuk perbandingan rasio dosen dan murid. Jadi tidak bisa banyak-banyak, nanti dosennya tidak konsen ya. Jadi sekarang data dokter dan dokter asal dari Malaysia ya. Jadi ini ada dari IPA ya, di 208, dari Mara 2015, kemudian dari Peranado 23 dan Persediaan 24. Banyak ya. Kemudian data dokter dan masuk kita sertifikat yang telah lulus dokter ya, jumlahnya 271 sudah meluluskan dokter ya. Jadi dokter yang masih belajar sekarang 137. Ini rinciannya dari Cipotil, Mara, Alhamdulillah Terengganu, Persediaan. Ini sudah lulus dokter ya. Nah, itu terdiri dari Mara, Terengganu, dan Persediaan. Oh, banyak memang. Lebih dari 95% itu lulus tepat di masa tahun, sedang 5% dalam waktu 5 sampai 57 bulan sampai 6 tahun ya, karena cuti sakit dan ada satu yang tidak disebut ini bukan sakit tapi menikah menikah ya, kalau mau menikah lalu mereka mau menikah, jadi untuk udah 3 bulan gitu. 3 bulan apa itu 3 bulan, berbulan madu honeymoon ya, apalah ya, pulang datang 1 baliknya 3 gitu. Ada itu ya, di Indonesia juga ada, datang 1 balik 3. Jadi waktu dilatih bawa anak kecil 1, jadi datang ke sini 1, 3, dan itu memungkinkan di Indonesia. Bahkan ada yang bawa juga dari dokter Indonesia juga ya. Tak ada yang Malaysia dibawa sini, ada itu. Nah itulah yang telah lulus dari, jadi kita telah meluluskan lebih dari 250.503, termasuk 31 dokter yang pelajar Malaysia ya. Jadi dari jumlah dokter yang sudah lulusan fakultas juga lebih dari ini, dan 31 berasal dari pelajar Malaysia ya. Dokter lulusan itu sekarang bekerja dalam negara maupun di luar negara. Sedangkan dokter asal pelajarnya telah kembali ke Malaysia, dan terdapat dari para, saya berpendapat bahwa lulusan Ukrida muncul antara dokter terapi yang baik kalau kita pemerintah Indonesia. Dan ini kami berulang kali juga melakukan pelacakan bagaimana mereka di sana. Jadi tidak, karena ada ikatan alumni, jadi kami selalu komunikasi. Ada yang sudah bekerja di mana sekarang, ada yang studi lagi karena jadi dosen atau spesialis, ambil doktor, dan PhD, itu kami paham bagus untuk Malaysia juga, karena mereka akan menjadi pendidik dan pelatih di sana. Ini yang masih belajar ya, dari di program studi tadi dari 22 studi, dari ini yang di program preclinical ya, ini di clinical atau kita sebut program studi profesi dokter ini. Stase di hospital. Nah, yang sekarang masih belajar ini dengan SPA, lantas dengan Mara, Turkides, dan lalu 2%. Ya, mereka biasa-biasa saja di sini. Karena sama lah kalau Indonesia dengan Malaysia, ada bedanya. Kalau dia udah ke daerah, lebih pelaku, jadi di sana kan kita dalam bahasa sama gitu ya. Nah, ini struktur belajar lama studi dan besar 6 tahun. Nah, tapi kalau dia pandai, kemarin dilantik bulan Februari itu 5 tahun 4 bulan. Sebelumnya ada yang 5 tahun 4 bulan. Saya pandai, rajin, tidak banyak main-main, tidak menikah, boleh pacaran tapi tidak menikah.
menikah ya. Boleh menikah tapi jangan cuti ya. Kalau cuti ya memang itu diizinkan juga ya. Kalau menikah cuti diizinkan juga. CP sama Mara ada izin. Tapi diam-diam ya. Jadi ini ya. Jadi program studi sarjana kedokteran atau kita sebut PSSK itu nanti mendapat ijazah sarjana kedokteran, ada ijazahnya. Kalau di Indonesia ini sudah bisa bekerja, tapi bukan sebagai dokter. Misalnya dia mengambil magister hospital, dia bisa jadi manajer hospital. Jadi bekerja di pabrik obat juga sudah bisa, karena ini sarjana S1. Nah, tapi jadi ada yang kita mahasiswa ambil sarjana kedokteran, ya, dia mengambil bisnis jadi direktur rel. Ya, pikir kalau sekolah kedokteran itu dipercaya jadi direktur rel. Jadi mereka sampai S3, ambil business administration, kemudian bekerja di bank. Sekarang udah jadi manajer. Ya, nggak apa-apa ya. Kita nggak bisa melarang dia setelah lulus dia berubah pikiran, tapi dia sudah dapat SK. Kemudian yang profesi dokter ini 4 semester, diberikan 4 semester. Tapi biasanya 1,5 semester sudah selesai. Ya. Jadi kalau dia rajin, karena kita tidak ada space. Hari raya atau hari Natal semua tidak ada libur kalau klinikal. Ya, karena hari Minggu selesai hari di klinikal. Yang dari ya, jadi dia selesai hari Sabtu, Minggu harus pindah. Senin mulai. Jangan pindah Senin karena dia harus pindah hospital. Jadi bawa kompor ya. Kayak musafir terus nggak pernah pulang rumah. Pindah terus ya. Karena kita tidak mau dia tidak otak. Karena hospital itu tidak ada libur. Jadi kalau dia dokter muda datang, dia pergi harus ada pengganti. Karena dia punya job di situ. Jadi kita harus on time. Nah, kalau seperti itu di sini memang sangat ketat ya. Kebetulan manajer yang ada di sini dokter ini sangat keras. Kalau ada yang begitu ditegur. Boleh. Karena 3 hari dia tidak masuk bisa diskors tanpa izin ya. Kecuali sakit ada izin resmi dari dokter, oke. Tapi kalau tanpa izin panggil oleh manajer, kamu mau inginnya apa? Kalau cuti, kalau mau ingin lanjut itu boleh. Ya, jadi memang itu berat kalau di klinikal lebih berat dari klinik, masalah waktunya on time harusnya. Ya. Nah, bahasa Indonesia campur-campur di sini, Facebook dalam bahasa Inggris. Ya. Nah, kelayakan masuk waktu kedokteran, nah ini sudah dipakai istilah Indonesia ya, melalui ujian syariah dan internasional. Tidak tapi dari perusahaan CGPA ya, itu lebih sama dengan tidak ya. CGPA yang layak makin tulis sign SCTF di level Canadian Pre-University Program Certification ya, jumlah belajar yang berubah tidak 10 ya, mulai belajar 5 September ya tahun ini. Jadi kita sudah biasanya kalau di UTRI kita bulan Juli sudah habis ya, karena penerimaan mahasiswa mulai dari Desember. Jadi kita selection ya 40, kita terima 10. Jadi kita tidak. Jadi biasanya Juli sudah tutup. Kecuali kalau dari pihak Indonesia biasanya sudah menentukan jauh-jauh hari berapa mau itu. Kalau nggak ada seat lagi nanti karena di sini yang seleksi banyak. Itu kita terima semua. Tapi karena sudah ada MOU ya kerjaan jadi tapi itu ada space. Mana harus disampaikan secepatnya, nggak bisa datang-datang bulan Agustus atau bulan September ya sudah ada space lagi ya. Karena dari Indonesia sekali banyak sekali menolak, dari beberapa banyak sekali ditolak dari Indonesia karena memang kita ingin menjadikan kita yang baik. Ya. Nah, mengapa memilih belajar di Ukrida? Ya, pertama adalah dikira oleh kerajaan Indonesia sejak 2 Agustus 2002. Nah, ini surat-suratnya. Lulusan pelajar asal Indonesia telah banyak yang sudah bekerja di hospital besar pemerintah Indonesia. Jadi memang cerita lucu juga banyak pasien-pasien kami yang di Indonesia dia pergi check up di Penang ya, ternyata dia alumni Ukrida. Jadi banyak pasien-pasien saya itu ya, saya klinis ya, saya saudara medicine, ya,
spesialisnya yang penting. Jadi sering mesinnya mau check up, silakan. Karena pulang dari sana, wah itu boleh dokter yang memeriksa, apalah sama di sana kualitinya baik juga sih. Ya, jadi sama kita sudah tahu banyak sekali pelajar-pelajar yang sudah jadi spesialis di sana dan bekerja cukup baik ya. Dari tahun globalisasi Indonesia juga terbuka juga untuk siapapun yang mau bekerja dengan mengikuti peraturan ya, sama karena kita kan sudah globalisasi, tak ada lagi Indonesia ya. Kemudian lulusan pelajar banyak ya, jumlah teaching hospital juga banyak, memiliki berbagai macam jenis dilatih. Jadi kita ada di Lampung ya, kenapa? Karena di sana banyak tropical disease ya. Dan kalau di sini tidak ada yang diinjak gajah, di sana ada banyak kasus yang diinjak gajah ya, dioperasi ramai-ramai. Tapi di sini tidak ada, malaria banyak di Lampung ya. Jadi kita masih banyak merawat case malaria. Ya, apalagi kalau di Jawa sudah mulai juga ya, kayak di Bandung apa ada, tapi di Lampung masih banyak. Jadi kita untuk supaya memperbanyak case pengalaman kita menyebar di 26 hospital ya. Kemudian juga ini tropical disease dan keunggulan kita kalau dari Amerika wah susah dia masih adaptasi. Kita banyak titipan dari Finland dari apa untuk ya mereka nggak tahu penyakit tropik. Kami lebih pengalaman sekalipun guru-guru atau dosen-dosen mereka pun susah menangani malaria, apalagi kalau malaria dengan serebral atau malaria otak susah. Dokter Indonesia lebih ahli dari dokter Amerika atau Jerman. Saya ada dosen pilot begitu. Akhirnya ya saya bilang terserah kita mau diapa. Karena dosen tak sadar mereka dokter Jerman tahan ya, dibawa sana jangan dibawa sana karena tak ada ahlinya. Itu pilot itu ya. Bahasa lama makanan hampir sama. Ya kan, di sini loh itu kena bistro, kena enak sekali ya. Juga yang makan itu di sana juga baik kan. Kalau saya pergi ke Kuala Lumpur makan nasi padang, nasi gulai, apa ya sama ya. Tidak ada masalah kan yang sudah di sini. Tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada di sini. Di sini ada masyarakat seperti makan gado-gado. Setiap hari makan gado-gado. Tahu ya? Enak katanya ya. Ya, lokasi dekat tadi. Saya bilang 40 menit. Ya, naik pesawat. Yang murah-murah juga ada. Ya. 3 bulan sebelumnya order murah. Lebih murah dari pergi ke Bandung. Ya. Sarana hidup, wah di sini hidup lebih murah lah dari Indonesia. Pasti. Ya. Tapi teman-teman ini, hari-hari ini pilih-pilih yang murah-murah ya. Tapi yang sehat lah ya. Berapa itu sama murid-murid dari Indonesia itu sama. Kalau mereka udah kenal, cari teman yang ada di Indonesia di mana cari rumah kos ya. Jadi mereka cari selama sendiri. Nah, tadi kami sudah sampaikan selain pengembangan klinikal nanti bisa dilihat, kami juga mengembangkan hospital. Selain hospital kita bekerjasama dengan pemerintah, hospital kami banyak pemerintah. Di sini kita nanti ada sediaan dari rumah sakit punya gubernur DKI sejak lama ya, kayak Koja, saya juga pernah di Koja, ada 800 bed, saya merisinya bed, bed, di sini ada 800, di sini 400, itu semua punya bed. Kami kerjasama baik dengan gubernur, yang dulu Pak Jokowi, sekarang Pak Ahok, ya, sehingga mereka memberikan fasiliti yang baik buat kita, termasuk ruang untuk tempat koas, jadi ruang murid di sana, jadi disiapkan bagus, full AC, tidur bagus, ya. Memang kita ingin murid-murid senang belajar di hospital, tidak mau pulang-pulang saya biar menginap saya apa. Makin banyak di hospital, makin banyak kontak dengan pasien, mereka makin baik skillnya. Ya, karena itu fasilitinya sampai internet akan disiapkan. Ya. Nah ini kita juga mengembangkan sendiri, ya. Rumah sakit kita di Sentul, ada yang sudah di Sentul, ya. Sentul Hospital, ya. Kita punya di Sentul, sekarang sudah beroperasional tapi belum maksimal. Kita bangun fasilitinya sampai ke sekarang sudah ada multi-site scan, ya. Kita lagi
lapangan betul. Jadi nanti kita punya tahun ini kita punya 2 hospital, jadi total 600 bed. Ya, 600 itu yang punya kita sendiri. Tapi kita bekerja sama dengan pemerintah daerah dan juga ada dari private hospital yang mau bekerja sama dan sudah lama. Nanti kami tayangkan beberapa 26 hospital ya, dengan berbagai, ada yang spesifiknya rumah sakit jiwa. Jadi kasus-kasus sakit jiwanya banyak sana, mulai dari narkoba, narkotik, menanganinya. Ada juga yang khusus mata, operasi mata. Jadi ada 8 division di sana mata, dilatih murid kita semua bisa supaya nanti kalau ke daerah mereka bisa menangani mata dengan baik. Ini yang di samping kita. Ini pada waktu awal pembangunan, ini nanti 400 bed ya. Sebentar lagi selesai. Jadi memang kita melengkapi. Nah, ini kalau jadi, ini jadi rumah sakit pusat rujukan di daerah Jakarta Barat. Kami sudah bekerja sama. Ini izin dari pemerintah DKI. Sehingga DKI minta kita melayani insuran kira-kira 70%. Jadi memang, jadi DKI akan merujuk ke kami juga karena mereka tidak cukup. Apalagi ada asuransi sekarang, sudah pernah dengar ya dari BPJS itu ada asuransi sosial. Kita akan merujuk. Jadi case-nya banyak sekali. Sekarang aja di Sentul itu pasiennya sudah banyak sekali. Jadi sudah di sana cuma 4 ya, wah dia bisa pulang sore hari karena memang kasusnya banyak. Nah, tujuannya makin banyak kontak dengan pasien, bagus. Jadi memang pendidikan kita itu apa ya, ada kontak dengan pasien. Di Amerika tidak ada. Saya sudah lihat di Amerika, di Finland, di Jepang, mereka tak ada. Ya, kecuali spesialis. Kalau kita tidak, kontaknya banyak. Nah, ini jadi nanti bagus, operasi bed, semua tindakan di sini, operasi jantung, operasi otak semua ada. Nah ini di Jawa Hospital, makanya di dalam nanti ada ruang seperti ini untuk 120 seat, kemudian ada tiap lantai ada ruang discussion, ada skill lab. Jadi beda dengan misalnya rumah sakit yang bukan di Jawa Hospital, mereka tidak ada space untuk itu. Kita nanti ada teleconference, karena kami kuliah di sini bisa didengar di sana. Di sana juga musuh operation kita bisa lihat di sini dengan sistem IT yang baik. Kita siapkan IT seperti itu. Jadi di sini juga sudah semua IT, tapi ini connect dengan hospital. Pas yang beda selalu perbaiki terus, kembangkan di kampus 2 di fakultas kedokteran. Di sini hanya kedokteran. Sebentar lagi nanti ada nursing, ada optometri, ada macam-macam di sini. Spesialisasi rencananya 2017 ya, ada anak spesialisasi di fakultas kedokteran kita. Nah ini di kampus juga di lantai 4 ada tempat basketball. Ini pada waktu meeting antara para departemen. Dosen sebagian ada di sini, kira 200-an ada di sini ya, dari 18 departemen preklinik, kita ada 14 departemen preklinik. Nah ini sistem kuliahnya, jadi ada kuliah yang besar. Ini ada kuliah umum, expenditure, sistemnya seperti ini, ada sistem semua bagus ya. Dan semua mahasiswa sudah memegang buku karena semua perkuliahan dicetak. Jadi lecture belum mulai kita sudah berikan setiap ganti blok kita beri buku untuk masuk dalam paket semua mahasiswa. Jadi mereka mestinya sudah belajar dulu di rumah, jadi boleh discuss dengan dosen atau bangku kuliah ya kan saya, karena
itu ada sistemnya berapa kali lalu ada pleno, ya. Kemudian ada ujian, ya. Ujiannya dalam bentuk computerized, tidak pakai lagi paper test lagi sudah. Ya. Nah ini di kelompok, satu kelompok tidak boleh lebih dari 10. Jadi kalau kita ada 300 berarti paralel 30 kelompok, ada 30 dosen yang berkriteria magister, spesialis atau guru besar. Jadi bisa dibayangkan. Kalau kurikulum lama lebih enak. Ya, satu dosen kasih kuliah 50 orang, selesai sudah ganti dosen, lebih enak. Tapi dengan sistem ini sangat berat. Tapi kami sudah 10 tahun dari tahun 2006. Jadi sudah sangat baik sekali. Sebelum dosen tampil dalam satu discussion ada workshop dulu. Ya, workshop dulu. Jadi discuss dulu apa yang mau dibahas nanti dengan para student. Nah, di situ ada pakarnya, ya, yang lebih tinggi. Jadi misalnya saya memberikan lebih dalam pada dosen-dosen spesialis yang lebih muda dari saya. Ini case akan kita bahas dengan student. Problemnya ini, sasarannya ini, berikutnya ini. Sehingga mahasiswa itu betul nanti mendapatkan suatu pengalaman yang baik terhadap case tersebut. Ini khusus untuk diskusi. Nah ini PP dulu yang PP dari ya, presentation di sini. Dan ini waktunya 2 jam. Jadi memang kalau sudah masuk kedokteran, kalau jam dilihat ya sepi, tidak boleh ada tamu masuk sini. Dijaga oleh satpam. Dosen atau tamu luar orang seperti cek kalau datang ke sini mesti minta izin dulu sama satpam, berikan ya untuk keamanan di sini. Tidak bisa. Ya. Jadi memang tidak bisa. Jadi mereka sudah masuk kampus ya dia belajar saja. Tidak ada pengaruh dari luar, tamu ada teman dari kutip lain datang ke sini, tidak bisa ya, nggak boleh itu harus lewat satpam dulu security. Nanti di rumah lah kalau mau jumpa mau pacaran yang di sini. Makanya kalau cari yang satu campus lah ya. Kalau dari campus lain susah. Nah ini ya, ini juga perlu discussion. Lalu nanti ruangnya juga lengkap. Ini ada CCTV. Ya. Jadi saya bisa monitoring dari kantor saya tiap-tiap ruangan discussion. Jadi kalau ada yang nakal naik ke meja kami tahu. Kami panggil, nggak boleh. Ya, kalau ini program-program bukan muridnya nggak boleh. Ya. Kami pantau dari CCTV. Ini lengkap di sini. Saya loh yang itu, ya kan? Nah, ini yang ada BBL. Ini juga perpustakaan. Ini juga sedang dilatih kecamatan. Misalkan nanti bisa dilihat, kita ada library tapi yang banyak juga dari library. Jadi di mana aja mereka bisa buka mau cari apa di semua daerah sini kita bisa buka library dengan mudah asal tahu password. Karena kita beli password tiap bulan ganti. Bahkan dari hospital pun bisa. Jadi mau bikin tulisan ilmiah, silakan ambil berbagai macam literatur dari kampus, baik e-library jadi dengan download dari internet atau buku ada lengkap di sini. Ini laboratorium, jadi ini di PAHA, belajar pernapasan, laboratorium bisa dilihat, kita lengkap laboratorium. Nah ini belajar anatomi, ini tulang, laboratorium. Mikroskop lengkap, semua mikroskop lengkap sekali. Semua pakai IT, jadi bisa ditayang di depan lalu lihat semua pakai IT. Jadi semua laboratorium didampingi dengan IT yang lengkap. Supaya kalau nak kelihatan di sini boleh lihat di screen. Kadang-kadang kan sulit juga kalau baru belajar lihat screen aja. Ya. Ada bukunya juga kalau silakan mau pakai CD juga bisa.
lihat dulu baru masuk ya. Namanya ada Gamaliel, jadi kayak introduction di awal. Kita silakan ya, ini kita punya ini untuk ya ini Maya, tapi ini jadi guru kita ya, kita punya banyak ya. Jadi tiap kurang dari 10 orang bisa belajar dari satu kadaver, kita sebut kadaver, jadi guru profesor kita ini ya. Karena dari sini kita dapat mengobati orang, menyelamatkan hidup orang, jadi kita sangat hormati dia. Kami lengkap sekali, silakan bandingkan dengan lengkap. Tiap meja ini ada satu 8-10 orang. Harus pegang langsung, jangan cuma tengok-tengok aja, pegang-pegang. Jadi tahu nanti kalau menghadapi. Ya, jadi banyak yang malam-malam takut jalan-jalan tapi nggak apa-apa. Ya, orang baik-baik semua. Ya. Nah ini yang manakin yang tiruannya. Ya. Ini kalau ini tiruan ini dari bahan kimia dibuat. Ya. Tapi kami juga punya yang seperti ini tapi asli. Dapatnya dari Malaysia. Ini bisa ditengok. Ya. Sudah kering, tapi persis begini, tapi asli dari Malaysia. This very expensive. Ya. Sangat mahal. Tapi karena untuk belajar ya apa, yang penting hasilnya baik. Ya. Jadi kita ada untuk anatomi ini 3. Yang asli betul, masih basah, asli betul kering, dan ini manakil di luar. Tapi ini pun sudah seperti asli karena dibuat dari Amerika atau dari Jerman. Ya, dan ini sangat mahal sekali. Tapi kami invest supaya pendidikan itu baik. Nah ini laboratorium, ya, klinikal, ya, PAAL, ya, patologi anatomi. Ini skill lab. Ini dulu sini, sekarang kita udah pindah ke lantai 3, bagus, nanti bisa ditengok. Ya. Ini udah jadi ruang discussion sekarang. Skill lab-nya sudah pindah di gedung baru. Ya. Nanti ke depan kita mau pindah di hospital, kita mau terus. Ya. Nah ini. Jadi semua kalau di skill lab semua ditiru, kaki ditiru, semua ditiru. Dan ini kita dapat dari Amerika. Kalau dari Jepang mudah rusak, atau dari apa? Dari China dia mudah rusak. Itu dari Amerika. Namanya manakil. Ini juga belajar infus, belajar gede. Nanti kalau disuntik atau ditarik ada darahnya. Itu darahnya warnanya kalau merah itu darah kiri, kalau biru itu darah kotor. Tapi dibuat dari cairan kimia saja, tiruan. Ya. Itu untuk memudahkan dia belajar menyuntik, belajar memberikan infus. Jadi ini juga setiap ruangan 8-10 orang, tidak boleh lebih. Dan kalau membandingkan silakan di universitas lain, karena kita tiap ruangan lengkap. Juga operation, belajar menjahit, intake, ya, semua kita kerjakan. Nah untuk belajar seperti ini aja perlu satu blok sendiri, karena kalau enggak ini bisa salah. Pakai sarung tangan, kapan mulai sarung tangan, tidak bisa pakai sembarangan, nanti kalau nyentuh lain tidak steril. Tapi kami latihan tidak dengan manusia, tapi dengan mannequin. Ini serius, karena ini ujiannya nggak lulus harus mengulang-ulang. Jadi kalau latihannya nggak serius, ujiannya nggak lulus. Ya, karena ujiannya juga seperti menghadapi manusia sungguh-sungguh. Nah ini kalau punya mannequin. Ini juga di tiap ruangan satu, ini semua elektronik, ada jantungnya, ada semua elektronik. Jadi ya seperti hidup saja. Terus dalamnya juga ada kandungan, ada kantong kencing. Ini semua import karena di Asia belum ada yang bisa buat seperti ini. Ada bisa tapi cepat rusak. Ini benar-benar import. Ya, ini ada payudara semua. Ya, harus bisa meraba payudara kalau ada cancer atau ada tumor ya. Buat student yang baru grogi juga deh. Groginya kok seperti asli gitu ya. Kalau lama-lama salah, tapi baru-baru belajar di klinik
bingung kok persis ya. Apalagi yang menghayal hati-hati ya. Nah ini kita punya training American Heart Association untuk basic life support, advanced cardio life support, jadi dari United States. Jadi kalau dia lulus ini dan semua yang mau masuk clinical harus lulus ini, sertifikasinya dari United States. Jadi kalau dia pakai misalnya di Amerika, di Malaysia, di Singapura ini berlaku. Misalnya di pesawat ada juga emergency, dia boleh pulang. Karena dia udah, kayak saya punya sertifikat, dia pesawat ada yang minta tolong, saya udah 2 kali di pesawat ada orang serangan jantung, dan kita bisa. Sudah tidak boleh yang dapat ini. Nah, yang di klinikal semua harus dapat ini dulu, sertifikat ini. Basic life support electrocardiogram. Kalau belum dapat sertifikat ini, waktu dia klinik nggak boleh. Ya, karena nanti di klinik dia wajib menolong orang yang serangan jantung, cardiac arrest, tiba-tiba jantung berhenti, napas berhenti di rumah sakit. Nah kalau tidak punya sertifikat, kompetensinya kurang. Nah kita sertifikasinya dari USA. Jadi peralatan, standar pelatihan semua bukan lokal, kita semua dari sana. Jadi semua kayak dokter klinik, syaratnya kalau ini belum lulus, tidak masuk rumah sakit, tidak boleh. Ya, jadi karena tetap kita, tapi itu pelatihannya ada di sini. Kalau nanti bisa dilihat mau pelatih dengan peralatan yang canggih ya. Karena satu menekin ini adanya 100 lebih, nggak tahu kalau di dalam. Kalau dolar ya $1.000. Ini sekarang lebih mahal. Nah ini seperti aslinya di rumah sakit. Untuk CDC, hospital jadi jantung. Nah, mereka harus lulus dulu. Kalau sudah lulus, baru mereka boleh masuk hospital. Ya, makanya kita punya training. Ini bisa untuk orang luar juga, dokter di luar, kita training juga di sini. Itu khusus student kita harus. Saya banyak dokter dari health center, dari ya, mereka training di sini, ya, membayar dan diberikan sertifikat sebelum mereka bekerja di emergency hospital. Juga ada workshop. Jadi ini bersertifikat. Ya kalau dokter-dokter di sini sudah punya sertifikat ini, boleh dia membaca ECG di manapun juga ya saya benar. Ya sertifikat. Ini berbeda melaksanakan workshop setiap tahun yang bersertifikat.
band, ada macam-macam, sehingga padat. Jadi nggak usah pulang. Habis belajar, jenuh, ya ikutlah kegiatan musik, olahraga, atau bangsa. Dan yang begini, ini dari Bali ya, tapi tidak semua orang Bali, campur-campur, ada dari Indonesia, dari Kalimantan, dari mana saja, supaya mereka kenal ya, hubungan baik, ya, dekat satu dengan yang lain. Ini juga, ya, kalau ini saya dapat dari Irian, karena penampilan mereka dapat hobinya. Nah ini juga ini dari Kalimantan, ini C, Frida, Medical Counselor Dewan. Nah ini juga ada kegiatan olahraga, ada waktu kenalan juga ada, banyak sekali olahraga di sini, ada futsal, ada volley, ada basketball. Ya, ini kegiatan di klinik untuk evakuasi, jadi evakuasi ke kalau ada disaster, mereka dilatih. Ini mobil untuk disaster ini sudah dipakai beberapa kali, ada banjir, kebakaran, ada gempa. Mereka juga dilatih karena kita ada kesehatan kerja, profesionalisis dan disaster. Jadi student harus bisa menangani disaster. Kalau misalnya ada banjir, dulu kita dipanggil banjir, ada kebakaran, ada kecelakaan, macam-macam. Jadi acara disaster ini juga kita ada dua blok pendidikan yang penanganannya emergency, blok 1, blok 2, dan blok 30. Jadi kalau lulus harus dia cakap menangani disaster apa saja masuk kebakaran. Usianya salah satu terang ini karena dia biasa di kalau kebakaran gedung bagaimana mengevakuasi itu juga dilatih. Ini juga mereka pertolongan pertama, emergency. Kalau ada accident atau mereka dilatih, ini semua student. Ini dilatih. Kita punya alat peraganya semua lengkap. Ya. Dan kita bekerja sama juga dengan emergency dan disaster dari pemerintah. Karena dosen kita sekarang ada yang menjadi kepala dinas di DKI. Ya. Di kepala dinas di DKI ini adalah dosen kita. Jadi hubungan baik dengan pemerintah Jakarta. Ya. Nah, ini juga selesai dari yang preklinikal semua atau PSSK itu ada ujian. Ya. Nah, ujian. Nah, ini ujiannya kalau ini skill, ada ujian skill, karena mereka mau masuk hospital, jadi harus ada ujian OSCE. Ya. Jadi OSCE terstruktur, jadi ujian skill yang terstruktur. Mulai pasang kateter, ya, atau pemeriksaan pressure, nanti semua diujikan lagi setelah itu. Ya. Tidak harus lulus. Ujiannya satu-satu, tidak bisa tanya, gimana ini ya? Ini bagaimana? Tidak bisa. Dia masuk ruangan, kasih waktu 15 menit menjahit, lulus atau tidak? Tidak lagi ruang lain, terus. Kalau tidak lulus ya pulang. Nah itulah yang membuat beberapa teman-teman yang bisa tertunda, tidak 5 tahun 3 bulan, tapi 5,5 tahun. Jadi apa? Jadi dokter juga mungkin sibuk, banyak main-main, ya, banyak piknik, ya. Dia lebih kenal Bandung daripada Jakarta. Jadi buat apa? Kadang-kadang kalau di Bandung apa aja makan uang ceritanya. Begitu ditanya di Jakarta, wah cuma gaduh-gaduh yang lain. Rupanya kalau hari libur, weekend, karena dekat, ya. Nah ini ujiannya, dan kita bisa sekaligus menguji 400 orang dengan CBT, computer based. Soalnya ada di sini semua. Tapi kiri kanan tidak bisa bertanya. Ya. Sistemnya udah bagus. Jadi misalnya A, B, nggak bisa, jangan itu salah karena beda jawaban. Ya. Nah ini sistem ini kita sedang kembangkan terus. Juga di sini ada skill, ada teori, ada penyakit tertentu. Ya. Kita selalu mengembangkan. Ada metode baru yang kita kembangkan supaya student lebih pintar, tapi juga nggak bisa tanya kita. Nah, ini contoh. Jadi setelah selesai ujian
CBT, kemudian ujian OC juga kita nilai selama ini pelatihannya baik, memenuhi syarat attitude, ya, tingkah laku, ya, semua baik, ya. Nah, kita judicium sarjana kedokteran, ya. Judicium, janji kepaniteran, harus berjanji. Kepaniteran itu stase di hospital. Nah, kita pakai bahasa kepaniteran atau asisten atau koska. Nah, sebelumnya mereka harus janji. Kalau jadi dokter ada sumpah dokter. Kalau ini janji, janjinya nggak boleh pakaiannya celana jeans pakai lubang, terus nggak boleh pakai baju jupensi, ya, nggak boleh rambut panjang, ya. Ada rambut di atas saja nggak boleh. Ya. Kalau pakai kucir-kucir, oh ya kucir nggak boleh. Ya. Laki-laki pakai anting-anting nggak boleh. Ya. Jadi ini janjinya banyak. Sopan sama pasien, ya, melakukan prosedur yang benar pada pasien. Nah, ini ada janji. Kita ada janji. Kalau melanggar janji, ya akan diperingatkan, ditegur. Ya. Kalau sangat fatal, bisa diskors. Kita keras hal ini karena yang dihadapi manusia, nyawa orang, tapi sama main-main. Menghadapi pasien gawat, ketawa-ketawa, cubit-cubitan dengan temannya, tak boleh. Ya. Berbahaya. Nah, ini sudah jadi, ini baru dia masuk ini. Kemudian di university kita ada pelatihan sarjana kedokteran atau wisuda, graduation di university. Ya. Semua nanti seperti ini. Nah, dia dapat ijazah sarjana kedokteran. Ya, seperti kami sampaikan tadi sudah bisa kerja, tapi bukan sebagai dokter. Kalau dia mau kerja dulu, silakan aja. Ada juga kita kerja dulu, ya kerja. Balik lagi cari uang supaya bisa bayar untuk di klinikal. Kalau dari Indonesia kan enggak, karena semua beasiswa. Ya. Nah ini yang sarjana kedokteran di university, namanya wisuda sarjana. Nah, kemudian baru pendidikan di klinik di hospital. Ini ada 16 departemen. Ya, ditambah dengan di Jakarta 28, jadi ini 48 health center. Jadi tiap health center ada 2 orang. Nah di sana biasanya yang health center yang sudah tahap akhir, karena mereka di sana nolong melahirkan, ya, sendiri. Kalau ada kecelakaan harus tolong sendiri, semuanya sendiri. Ya, jadi kalau nanti sudah pulang atau kembali bekerja ya sudah bisa, karena sudah. Ini nanti ada ujian lagi setelah selesai. Ya, tiap-tiap bagian ada ujian. Ketat ini, certificate, ada doc, ada ujian skill, teori, ya. Ada 16 departemen. Ini di hospital, ini di health center. Center dia belajar dulu, edukasi. Tapi kalau yang di Kerawang itu jauh di kampung, ya mereka harus tolong semua sendiri. Merawat pasien, di situ ada bed 10 sampai 20 bed, dia bisa rawat sendiri. Ada spesialis di sana semua murni GP dengan bidan dan perawat. Jadi mereka harus bisa menolong pasien. Bisa. Ini ada mata, KD, ya. Nah ini hospital yang kita pakai. Ada pemerintah, ada punya negara, punya gubernur, ada juga yang private, ya, hospital. Ada juga ini rumah sakit jiwa, tergantung obat. Di sini isinya orang narkotik, nah, banyak yang sudah mau saat-saat akhir, ya. Kalau saya ditolong lagi, jadi kita tahu bagaimana menangani pasien di saat-saat akhir sudah kebanyakan narkotik. Nah ini di Jogja Mas Ejak, ini sekarang punya Sultan Hamengkubuwono. Saya kenal dengan Sultan sudah meninggal. Kepala rumah sakitnya teman sekelas dulu. Ya. Jadi di sini
klinik, nah ini disumpah dokter. Nah ini undang-undang di Indonesia, sumpah dokter itu wajib. Kalau tidak sumpah tidak jadi dokter. Ya. Di undang-undang pendidikan tinggi dilantik jadi dokter namanya, wajib dilantik. Jadi kita dilantik dan disumpah menurut agama masing-masing. Nanti di situ ada ustaz, ada pastor semua sesuai dengan agamanya. Ya, ada 5 nama agama. Di Indonesia malah ada lebih 2 jadi 7 karena melantik 7 agama. Ya. Alim ulama kita udah. Nah ini wajib hukumnya menurut undang-undang Indonesia. Ya, di sumpah. Ya. Nah ini yang saya ya, Indonesia, Malaysia, ya, dia mendapat penghargaan karena mendapat nilai kumlot, ya, dapat penghargaan, ya. Ini sampingnya katanya, ya. Soalnya kalau yang dapat penghargaan, angkatnya mesti datang ke depan. Oh, juga dapat 2. Wah, banyak lagi 2. Jangan sampai belajar ya. Boleh juga ya. Waktu itu yang banyak yang dapat penghargaan. Oh ya, banyak ya. Nah ini masuk dalam nama ya, pokoknya. Ya, berita harian Malaysia. Malaysia, jadi ini saya berasain ya, karena Lulusan paling lulusan lebih baik pada waktu itu. itu pelajar marah. Dari mana ini? Dari mana? Jadi ramai dulu pada waktu itu karena memang diberitakan ke TV juga ya, banyak. Karena waktu itu baru pertama yang meluluskan Pelajar mana ini? Nah, ini kemudian ada beberapa lagi selain dari Raja Menteri Muhammad Rasul dengan CPD-nya apa dengan nilainya tinggi sekali di nomor 8 dan 9. Ini tidak banyak sekalipun orang Indonesia tidak banyak ya. Nah, kemarin ada berapa ya 12 kan? Yang 2 dari Malaysia yang baru Februari ya. Bagus. Asal mereka tidak banyak jalan-jalan atau main-main itu pasti karena sistem itu dia harus mau pakai dari rumah pun ada IT jadi dia bisa belajar di mana saja. Fulan, Muhammad Kasub, ini dua dari Mara ya. Pengalaman menjalani, nah ini komentarnya, pengalaman menjalani konsisten di hospital di sini benar-benar memberi manfaat. Ini bukan kami yang nulis ini, yang menulis judulnya ini, ya. Di koran dia nulis ya. Di koran Indonesia. Karena mereka memang tidak dibedakan. Mereka pegang passion, mau meninggal, baik, semua tangani sendiri. Kami hanya membimbing aja. Ya, coba ini consultation. Waktu itu saya juga membimbing di Koja di rumah sakit. Jadi memang kita berikan kemandirian supaya mereka bisa menangani. Jadi, yuk kalau kerja di hospital, health center harus bisa sendiri. Kecuali kasus-kasus yang sulit spesialistik. Nah ini pernyataan dari mereka. Dibanding dengan apalagi dari United Kingdom. Dari USA kita banyak adaptasi di sini, nggak bisa apa-apa. Kami pernah bilang dari universitas saya mengadaptasi dari Jerman, tak bisa. Coba kamu pasang dia terus, tak bisa. Karena pendidikannya sistemnya tidak hand on, tak hand on. Saya pergi ke Italia, kita ada kerjasama dengan hospital di Roma. Ya itu tuh spesialis saja, dokter umum kan menurut saya ya tidak hand on, tidak bisa pasang infus, tidak bisa. Suntik pun tak bisa, tak berani. Terpaksa adaptation di sini lebih dari 1 tahun. Ada yang 10 tahun. Nggak bisa apa-apa, bagaimana? Dokter Indonesia semua harus bisa ditaruh di Irian. Nah, Indonesia juga begitu, harus berani ditaruh di Sarawak, yang daerah terpencil. Tak ada spesialis. Ya, jadi makanya kami mempersyaratkan. Tolong melahirkan di Jakarta sendiri banyak yang tak bisa. Tapi kemarin yang
Jadi memang terampil. Hasil beliau saya berjalan di sekolah kata kejayaan menampilkan dakwaan. Jadi ini pernyataan yang dimaksud di koran. Kami hanya mengutip saja. Ya. Ini harus saya sidik. Ini nanti ada ceritanya juga dimasukkan di koran juga. Dia anak seorang petani ya. Jadi dia pengalaman. Ya. Nah, saya pasangan petani. Tapi dia tidak minder ya. Hebat ya. IPA-nya nih 3,6 tinggi sekali. Sulit ya, kedokteran sudah 3,6. Dari 120 paling 10-12 orang, bahkan kadang-kadang 5 orang sulit. Karena yang menilai tadi 16 departemen, satu departemen 5 sampai 10 penilai. Berat sekali. Saya mengalami sendiri pendidikan di sulit. Ya dosennya banyak, kita sendiri dinilai, waduh gimana? Dan tiap departemen harus dapat E. Tidak mudah. Ya. Jadi memang kalau yang E kita ambil jadi dosen di sini. Ya, karena dia memang pasti dia selain pandai orangnya mampu, skillnya baik, attitude-nya itu baik. Kalau enggak di klinik attitude nggak baik dikasih nilainya C, mesti mulai dia. Karakternya juga harus baik. Kalau enggak malah bisa dapat laude. Ya. Ini Rosaida ini sekarang jadi topik kita karena dia anak seorang petani sederhana ya, mungkin tahun ini kenal sekali orang tuanya ya, untung ada beasiswa dari mana kalau enggak bisa jadi dokter, mahal sekali ya. Saya banyak tulisannya di koran Indonesia 5 tahun dia lulus tepat waktu ya. Karena pandai lulusnya tepat waktu, jadi klinikal tahun 1 bulan. Kita tidak menunggu lagi 1 tahun 4 kali pelastikan. Jadi kalau dia lulus jangan nunggu lagi. Di universitas lain mungkin nunggu sampai 6 bulan baru dilatih. Jadi kan menganggur lama. Kita 3 bulan sekali ada pelantikan. 4 kali itu bukan main, sulit sekali. Tapi kami ingin menjaga supaya para dokter baik dari Indonesia maupun dari luar negeri bisa lulus tepat waktu, karena mereka ingin cepat bekerja. Kalau ditanya kalau cepat kerja, sebabnya apa? Supaya dapat tempat. Karena kami sudah keluar biaya banyak. Itu orang Indonesia kunci itu. Ya. Nah, selain Rosaida ada juga di dalam lebih rendah dari Rosaida. Ya, ini angkatan 83 ini memang ada 18. Tapi yang topnya dari Indonesia ini nilai paling baik. Nah, ini contoh-contoh, perhatikan ini angkatan untuk ini delegasi Dewan Negara Indonesia. Kunjungan. Jadi sering sekali pejabat berkunjung ke sini ya, karena ingin putra-putranya baik dan ya, karena juga dari parlemen ya, parlemen datang ke sini lengkap. Dari sini dia pergi ketemu Pak Presiden Jokowi, wah karena ingin lihat murid-murid dari sini. Mereka mau perjuangkan dana supaya, jadi dari sini dia pergi ke tempat. Sini dikawal ya, banyak pengawal karena ini tamu presiden ya, karena parlemen kan. Di sini tidak dikawal, jadi masyarakat sipil. Nah ini juga tamu, tapi ini ada penyambutan secara tradisional. Ada tali galu macam-macam dari Riau, dari Kalimantan, ya, tali disambut. Ya. Karena nah ini pakaiannya dapat dari pakaian adat Batak. Jadi mereka ada menari, ini boleh dikasih kenang-kenangan.
Adnan, karena tadinya Adnannya mau datang tapi ada pertemuan dengan kementerian, jadi istrinya datang ya. Nah kebetulan ada putranya ya, ada 2 putranya masuk tes di sini. Ya, sekarang baru semester 2. Ya. Memang ya sangat ramai waktu itu karena murid-murid diantar oleh orang tua. Mau pergi jauh, mau berpisah dengan orang tua. Ada yang belum pernah pergi keluar, jadi orang tuanya mengantar, adiknya mengantar, pas mau mengantar, ramai di sini, seperti mengantar anak ke taman kanak-kanak. Jadi saya tertawa juga, nanti antar kanak-kanak kawan kerja, tapi ini anak tidak pernah berpisah dari orang tua. Jadi sering ditengok juga, tapi tidak mampir di sini. Perhatian sekali beliau ini sama tentunya juga sama mahasiswa dari Terengganu dan murid dari Terengganu. Nah ini melanjutkan ini dengan murid-murid dari Malaysia saja di fotonya ini 88. Dokter ini yang foto dari Malaysia saja pelantikan. Ini kalau waktu pelantikan banyak yang menangis, perjuangannya berat. Ada yang nggak menangis, senang. Apaan tapi dengan foto dengan yang lain, ini yang ramai-ramai ada ini seluruhnya 88 dengan dokter Indonesia dan dokter dari Malaysia. Dan ini semua dapat CD, dapat fotonya, semua ada diberikan untuk anak-anak. CD-nya juga ada, albumnya juga mereka dapat semua. Ya, ini sudah package. Ini angkatan 89. Ya. Ini belum lama, tahun 2015. Nah, ini yang terakhir, pelantikan 92. Kita sudah 94 ya. Sudah 94. Terakhir Februari kemarin 96 ya. 96. Jadi banyak sekali lulusan dokternya di mana-mana dan pemerintah Indonesia juga selalu minta. Saya bilang memang mau melatih apa ini? Melatihnya nggak banyak, jadi habis. Kalau sudah lulus pulang Malaysia ini diambil pemerintah karena ada internship. Jadi internship sekarang banyak sekali dan bisa dari ya lulus langsung dikirim nanti 1 tahun baru berhasil di pribadi. Tapi yang Indonesia juga nggak tahu internship dari sana. Ya, sekarang ini fokus saya mudah-mudahan ini satu perkenalan yang baik. Bagaimana kita sudah berbeda nanti bisa melihat-lihat ke dalam bagaimana ada. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi presentasi dari Dekan Fakultas Kedokteran, Prof. Marky Santoso, mengenai situasi dan kondisi Fakultas Kedokteran UGRIDA. Apabila ada pertanyaan, nanti mungkin bisa disampaikan pada waktu makan siang. Acara kita selanjutnya adalah sambutan dari College Makassar Kedah. Untuk itu kepada pengarah Tuan Haji Sul Hamidi bin Jaan, persilakan untuk memberikan sambutan. Terima kasih atas takdiran presentation daripada Bapak Profesor Dekan Fakultas Kedokteran Universiti bagi pihak pelajar-pelajar saya dan juga rombongan saya dari Polibara. Sangat-sangat berterima kasih kepada Bunda. Kita pun memang setahu saya ada bekas pelajar Polibara kulit juga yang pernah belajar di sini. Tapi rasanya sekarang tiada lagi. Tapi sebelum ini yang sesi 2009-2010 itu, sebab saya tahu saya selalu juga ingin kontak dengan pelajar
walaupun ada pelajar kedoktoran sebenarnya, pra-kedoktoran, tapi destinasinya ke India, bukan ke Indonesia. Mungkin di masa-masa lain akan dihantar ke Indonesia juga, sebab biasanya marah menukar-nukar tempat untuk dihantar pelajar supaya kita dapat memberi keterbedaan kepada pelajar, dapat melihat berbagai jenis latihan dan pendidikan. Mungkin dengan kekangan keuangan yang ada, mungkin kembali ke Indonesia juga seperti ini. Sebabnya kita mungkin tidak mampu menghantar pelajar ke Eropah, terutamanya untuk Mara sendiri sudah mengurangkan pilihan pelajar ke United Kingdom, ke Belgium dan sebagainya. Kita tinggalkan kembali ke India, Indonesia dan Southeast Asia. Mungkin yang sebab sekarang pun ada di Filipina juga. Harapan saya pelajar-pelajar ini dapat melihat, membuka minda bahawa sebenarnya pengajian ini di mana sahaja kita ikuti, kita akan dapat ilmunya jika kita ikhlas untuk mencari ilmunya. Itu sangat penting. Pelajar-pelajar ini yang datang hanya untuk melawat, tapi harapannya dapat dikongsi, share pengalaman yang dapat diambil di sini dengan rakan-rakan lain di college nanti. Sebab kita tidak mampu bawa semuanya sekali ke sini, kita bawa hanya barisan pemimpin pelajar sebenarnya yang ada di pemimpin pelajar yang ada di College Mara. College Mara kami ini sudah lama juga, sudah lebih hampir 40 tahun usianya. Sebuah college yang memang menjalankan program pra-university dari awal hingga ke hari ini. So memang pelajar-pelajar kita ramainya kita sasar ke bidang pengajian, kedoktoran dan juga teknik, kejuruteraan. Jadi itu saja, kita bawa pelajar-pelajar itu dapat pengalaman, dapat pengetahuan, dan dapat dikongsi dan dapat digunakan untuk diri sendiri, insyaAllah. Saya rasa Pak Masud pun agak suntuk, kita mungkin perlu melihat melakukan lawatan tapak juga untuk selepas ini. Jadi saya tidak cukup panjang, saya sangat senang dengan layanan yang tuan-tuan telah berikan kepada kami. Selepas ini kami akan ke Kedutaan Malaysia pula bertemu dengan pengarah Mara di Indonesia. Jadi kita ada urusan lain seperti insyaAllah. Terima kasih. Kita mengalur dulu kan, sekiranya ada rombongan Prida yang ingin ke Malaysia untuk melihat juga tempat kita, sangat-sangat dialu-alukan. Jadi bisa kontakkan, kita boleh fokuskan. Ya, dengan itu terima kasih. Wassalamualaikum.